Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana banyak memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat kesehatan sampai nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini dan masih hidup pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mana banyak membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini yang canggih, zaman modern sekarang ini, atau kata lain nazulumat ila nur. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan ke presenter kita untuk memaparkan materi kita yaitu aspek manajemen dalam pengembangan proyek atau bisnis. Kepada presenter, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami, beberapa presenter, untuk menyampaikan materi yang akan kami sampaikan pada materi kali ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas kesehatan yang masih melekat dalam diri kita, sehingga kita dapat memaparkan materi ini untuk dibagikan kepada teman-teman kita dalam mata kuliah analisis ekonomi P2K. Dalam mata kuliah ini, analisis ekonomi P2K, ada satu materi yang menjadi tanggung jawab kami untuk dipresentasikan, yaitu tentang aspek manajemen dalam pengembangan proyek atau bisnis. Nah, materi ini akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok keempat. Adapun anggota dari kelompok keempat itu sendiri, saya sendiri, dan Diandriansa, ada Sapina Akarim, Indriani R. Akasat, Firna Alistia, Dian Safriani, Muhammad Askias Nur, Gabriela Mbaresi, Ratna Armiati Arifin, Nabila, Muhammad Apik Rasik, Nur Fitri Diani, Suwiranto Adulman. Nah, itulah teman-teman dari kelompok kami, dan kami telah mendiskusikan materi ini dengan secara berkelompok. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Nah, pertama-tama, mari kita membahas tentang definisi manajemen. Ada 3 definisi yang kami ketahui setelah membaca sebuah referensi, yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas, manajemen sebagai seni. Nah, yang pertama, manajemen sebagai proses. Menurut Encyclopedia of the Social Science, manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Sedangkan manajemen sebagai kolektivitas adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas manajemen. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai manajer. Selanjutnya, manajemen sebagai seni. Menurut Mary Parker Follett, ia menyatakan bahwa manajemen merupakan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ketiga definisi ini adalah benar. Namun, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian bagaimana mengorganisasikannya, kemudian bagaimana melakukan pelaksanaannya, kemudian melakukan pengawasannya, seperti itu. Nah, kemudian kami mendapat 3 pengertian manajemen. Tentang manajemen. Pertama, pengertian manajemen secara umum bisa diartikan sebagai pengelolaan, penataan, ataupun pengaturan. Sedangkan menurut R.W. Griffin dalam Sakyudin tahun 2016, pada halaman 1 di tulisannya, ia menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan termasuk perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian yang diarahkan pada sumber daya organisasi,
tenaga kerja, keuangan, fisik, dan informasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, menurut Terry dalam Ambirata, ia menjelaskan bahwa manajemen adalah kegiatan yang di dalamnya ada 4 fungsi. Fungsi tersebut yaitu planning atau perencanaan tentu saja, terus yang kedua organizing, pengorganisasian, ketiga actuating, pelaksanaan, keempat controlling, pengawasan. Dari ketiga pengertian ini, secara umum para ahli mengatakan bahwa manajemen atau ilmu manajemen itu terdapat 4 fungsi yang yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Nah, hal-hal tersebut itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Fungsi manajemen dalam proyek yaitu ada 4, POAC. P itu planning, O itu organizing, C itu A itu adalah actuating, C itu adalah controlling. Menurut Ibrahim, pada tahun 2009, dalam melakukan usaha untuk melaksanakan proyek yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan, peranan manajemen tidak dapat diabaikan untuk keberhasilan, tentu saja. Karena baiknya prospek dari gagasan usaha atau proyek yang dilaksanakan tanpa dukungan manajemen yang baik, maka mustahil manajemen tersebut akan mengalami kebaikan, peningkatan. Tentu hal-hal yang didukung dengan manajemen yang baik akan berdampak pada kualitas dari usaha atau proyek yang dilakukan. Dan keempat fungsi tadi sudah saya sebutkan, akan dijelaskan di slide berikutnya. Menurut Luther Galik, hal yang dilakukan adalah memilih serta mendapatkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menjaga tercapainya tujuan cita-cita perusahaan. Paparan peranan dalam mengembangkan proyek. Pentingnya peranan dalam aspek manajemen dalam mengembangkan proyek, maka dalam hal ini akan didapatkan 6 fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu penerjemah kebijakan umum. Kebijakan umum organisasi ditetapkan oleh manajemen puncak dan untuk melaksanakannya perlu tahap penerjemah secara lebih konkret, jelas, komprehensif, dan bertahap melalui proses perencanaan. Yang kedua yaitu berupa perkiraan ramalan. Ketiga, berfungsi dalam perhitungan ekonomi. Yang keempat yaitu memastikan suatu kegiatan. Dalam perencanaan suatu aktivitas, maka diperlukan prosedur pelaksanaan aktivitas yang berisi hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang pelaksanaan kerja agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang kelima yaitu alat koordinasi. Berkaitan dengan adanya kepastian suatu kegiatan, maka memudahkan untuk melakukan koordinasi bagi setiap pengembang tugas yang berupa kapan tugas akan dilaksanakan dan bagaimana proses pengerjaannya. Yang keenam yaitu sarana pengawasan. Rencana kerja dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu rencana yang telah direalisasikan. Untuk itu, pengawasan dilakukan untuk mengukur apakah suatu kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan atau belum, sehingga diperlukan tindakan penegasan. Slide ke-6 yaitu pengorganisasian atau organizing. Menurut Harry Fayol, hal yang dilakukan dalam salah satu fungsi manajemen yang satu ini adalah mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Langkah-langkah melakukan organizing atau aspek manajemen dalam pengembangan prospek yaitu yang pertama, membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, mengkombinasikan pekerjaan anggota organizing dengan cara yang logis dan efisien. Yang ketiga, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan
pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang keempat, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Asas organisasi merupakan pedoman yang hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan agar aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam asas organisasi dan dalam asas pengembangan proyek, ada 9 faktor yang dapat memperoleh organisasi yang baik dan aktivitas proyek dapat berjalan dengan lancar. Faktor yang pertama yaitu perumusan tujuan organisasi. Jika rumusan tujuan utama organisasi telah didirikan dan dibuat dengan jelas, ini akan mempermudah yaitu penetapan haluan organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur organisasi, kebutuhan para pejabat, penyumbangan pengalaman, kecakapan, daya kreasi anggota organisasi, dan lain-lain. Untuk faktor yang kedua yaitu departemenisasi. Departemenisasi merupakan aktivitas menyusun satuan-satuan atau unit-unit organisasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsi yang ada. Baiklah, faktor yang ketiga yaitu pembagian kerja. Asas ini dikaitkan dengan pejabat yang akan menempati jabatan dalam satuan atau unit organisasinya, agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu koordinasi. Asas ini menyatakan bahwa suatu organisasi harus memiliki keselarasan aktivitas di antara satuan atau unit organisasi atau di antara pejabatnya. Faktor yang kelima ini adalah pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang merupakan penyerahan sebagian hak untuk mengambil keputusan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab tetap dapat dilaksanakan dengan baik oleh seorang pejabat ke pejabat lain. Faktor yang keenam, rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah terbanyak bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Sedangkan bawahan langsung merupakan sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Faktor ketujuh ini adalah jenjang organisasi. Jenjang organisasi merupakan tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya serta fungsi satuan organisasi. Faktor yang kedelapan, kesatuan pemerintah. Asas ini menyatakan bahwa tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat perintah dan bertanggung jawab kepada seorang tertentu. Faktor yang kesembilan, fleksibilitas. Asas ini menyatakan bahwa struktur organisasi hendaknya mudah diubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. 6. Faktor yang keenam, rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah terbanyak bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Sedangkan bawahan langsung merupakan sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Faktor ketujuh ini adalah jenjang organisasi. Jenjang organisasi merupakan tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya serta fungsi satuan organisasi. Faktor yang kedelapan, kesatuan pemerintah. Asas ini menyatakan bahwa tiap-tiap pejabat
dalam organisasi hendaknya hanya dapat perintah dan bertanggung jawab kepada seorang tertentu. Faktor yang kesembilan, fleksibilitas. Asas ini menyatakan bahwa struktur organisasi hendaknya mudah diubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Selanjutnya, pada bagian pengorganisasian atau organizing, yaitu adalah struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi dapat diartikan dari sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Nah, struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas-batas tertentu. Ada 4 elemen dalam struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi aktivitas, kedua standarisasi aktivitas, ketiga koordinasi aktivitas, keempat besar unit kerja. Nah, pada elemen yang pertama, spesialisasi aktivitas, hal ini adalah pengakuan pada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi, pembagian kerja dan penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja. Terus yang kedua, standarisasi aktivitas merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menuju kelayak dugaan, predictability atau activity lainnya. Terus yang ketiga, koordinasi aktivitas adalah prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi, mekanisme standarisasi aktivitas yang akan memudahkan pengorganisasian aktivitas, khususnya dalam pengorganisasian yang tidak memiliki pola yang rumit. Terus yang terakhir, besar unit kerja, berhubungan dengan jumlah pegawai yang berada dalam suatu kelompok kerja atau proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya, pada bagian slide ini, di sini dijelaskan bentuk dari sebuah organisasi. Ada beberapa bentuk dalam organisasi, yaitu yang perlu diketahui adalah organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi garis dan staf, organisasi gabungan, dan organisasi matriks. Pada gambar di bawah ini terdapat 2 contoh yang bisa teman-teman lihat, yaitu bentuk organisasi garis dan bentuk organisasi matriks. Terdapat beberapa garis-garis yang menghubungkan setiap jabatan dengan memiliki hubungan yang dalam pekerjaan. Fungsi pelaksanaan aspek dalam pengembangan proyek. 1. Mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. 2. Melakukan daya tolak pada seseorang atau orang-orang. 3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik. 4. Mendapatkan, memelihara, dan mampu kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi mereka bekerja. Menambahkan, memelihara, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi dari kelompok 4, saya ingin menyampaikan saya mempunyai kekurangan. Jika perkataan saya kurang jelas, mohon dimaafkan, karena manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 4, yaitu aspek manajemen dalam pengembangan proyek atau bisnis. Nah, di sini kita ketahui pelaksanaan aktual. Menurut George F. Ferry, aktual atau pelaksanaan yakni adanya manajemen untuk mendorong anggotanya agar selalu berusaha keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Pelaksanaan juga memiliki fungsinya yaitu aktuasi aspek manajemen dalam pengembangan proyek. Ke-12,
pelaksanaan aquating. Pemimpinan dalam aquating diartikan oleh Stones sebagai suatu proses mengenai pengarahan dalam usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Dari pengertian yang disampaikan oleh Stones, maka kepemimpinan dalam aquating dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan secara sah dapat memberikan hak kepada pemimpin saja berupa pengarahan, akan tetapi juga pengaruh. Pengendalian adalah sebagai salah satu faktor manajemen, hendaknya juga dianalisis untuk mendapatkan jawaban. Apakah dari sisi ini, rencana manajemen untuk pembangunan maupun pengimplementasian bisnis dinyatakan layak atau tidak? Seperti diketahui bahwa pengendalian atau pengawasan di dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok. Fungsi pokok pengendalian tersebut adalah yang pertama itu mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan dalam pengawasan. Yang kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawas atau pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikannya. Yang ketiga itu mendinamiskan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat itu mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian atau pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi berikut karyawannya dapat selalu menggerakkan semua tugas yang diberikan dengan benar, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan tugas akan kecil kemungkinan untuk muncul. Jika tindakan yang salah tidak dapat dihindari, laporan tertulis penyimpangan itu wajib diberikan. Dengan cara seperti ini, diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan makin lama makin mahal. Selanjutnya, sistem controlling yang efektif. Sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sifatnya relatif. Akan tetapi, sebagian besar dari pengendalian tersebut diperkuat oleh ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akurat. Informasi tentang hasil prestasi kerja harus akurat. 2. Tepat waktu. Informasi hendaknya segera dimanfaatkan untuk pengambil tindakan yang tepat terhadap suatu masalah agar menghasilkan perbaikan. 3. Objektif dan komprehensif. Informasi yang akan disajikan untuk pengawasan harus dapat dipahami dan dianggap objektif. Yang keempat, dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Pengendalian hendaknya dipusatkan pada area di mana kemungkinan terjadinya penyimpangan relatif banyak. Yang kelima, ekonomis. Biaya pengendalian hendaknya lebih sedikit atau paling banyak sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Yang keenam, realistis dari sisi organisasi. Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realistis organisasi. Yang ketujuh, fleksibel. Hampir semua organisasi berada pada lingkungan yang tidak stabil, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi perlu diantisipasi. Yang kedelapan, perspektif dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus dapat mengidentifikasi tindakan korektif apakah yang perlu diambil. Yang kesembilan, diterima oleh anggota organisasi. Sistem pengendalian dapat menghasilkan prestasi kerja yang tinggi di kalangan para anggota organisasi dengan membangkitkan perasaan bahwa mereka memiliki otonomi, tanggung jawab, dan kesempatan untuk mencapai kemajuan.